sudah 75, nanti nomor 4 saya tidak beritahu ya. Oke, yang pertama, apa tujuan utama dari chips? Coba, apa tujuan utama dari chips? Halo? Ada yang kira-kira bisa jawab apa tujuan utama dari chips? Halo? Ini kalian ada yang ngikuti atau hanya cuma nama doang di dalam? Halo? Sudah ditulis apa tujuan utama dari chips? Coba, siapa yang aja mau jawab? Mengetahui kerusakan Kenapa? mengetahui kerusakan coating pada pipa. Untuk mendeteksi yang paling bagus itu adalah untuk mendeteksi titik-titik di mana terjadi kerusakan coating di dalam pipa ya, coating pada pipa di dalam tanah. Untuk mendeteksi titik-titik di mana terjadi kerusakan coating pada pipa yang tertanam di dalam tanah. Ya, itu jawabannya. Oke, nomor 2. Apa tujuan utama dari DCVG? Ada yang tahu? Tujuannya melakukan pengukuran besar kerusakan coating pada pipa, Pak. Bukan. Itu kan kerusakan coating pada pipa itu sudah dideteksi sama titik-titik di mana terjadi kerusakan coating pada pipa itu melalui chips. Nah, kita kan sudah tahu kerusakan coatingnya di mana. Nah, artinya di mana, tapi waktu kita simulasi praktek itu, kita cuma ngambil satu titik aja. Tujuan utama dari DCVG itu adalah sejauh mana kebocoran arus itu menyebar ke lingkungan. Tulis ya. Sejauh mana untuk mengetahui sejauh mana arus menyebar ke lingkungan. Jadi kalau misalnya kebocoran arusnya itu, arus itu bocor dari kerusakan coating tadi itu ya. Nah, kalau misalnya kebocoran arusnya semakin besar, itu semakin jauh menyebarnya ke lingkungan. Jadi kemarin itu kan kita mengukurnya cuma ke satu sisi, tapi sama saja itu. Jadi kalau misalnya 5 cm menyebarnya ke sisi kanan, pasti juga 5 cm menyebar ke sisi kiri. Atau kalau misalnya pipanya terlentang ke barat, maka menyebarnya ke sisi utara dan sisi selatan. Jelas ya? Untuk mengetahui sejauh mana kebocoran arus menyebar ke lingkungan. Nah, nomor 3. Mengapa posisi rectifier pada pengukuran DCVG berada pada posisi continue? Anda tahu waktu kita praktikum, ada di posisinya itu
di tengah 0, interrupt itu on off, kemudian kalau continue itu arusnya masuk terus. Nah, kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Posisi rectifier itu berada pada posisi continue. Gimana? Ada yang mau jawab? Atau Bapak tanya, kalau diinterrupt dengan continue, besar arus yang masuk ke pipa yang mana? Interrupt apa yang continue? Continue. Ya, continue. Nah, maksudnya, dengan continue itu maksudnya apa? Dengan continue itu berarti arusnya tetap memproteksi dari pipa. Supaya arusnya maksimum, ya. Jadi posisi rectifier itu harus pada posisi continue supaya arus yang masuk ke pipa itu maksimum atau lebih, ya udah lebih pas dibilang maksimum, ya. Lebih pas dibilang maksimum. Oke, itu 3 nomor ya. Nah, 1 nomor Bapak tidak bertahu. Jadi nanti kalau misalnya nomor 4 kalian tahu, berarti dapat 100. Nah, ada pertanyaan nggak untuk masalah chips dan DCVG? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita pindah ke proteksi katodik. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan drain point? Apa yang dimaksud dengan drain point? Waktu praktikum Anda perhatikan nggak? Ada kabel yang negatif itu ditempel ke pipa. Kemudian ada kabel yang keluar dari rectifier positif itu disambungkan dengan anoda inert, yang tang yang kita tancap ke dalam tanah. Jadi yang dimaksud dengan drain point apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jumlah mahasiswanya untuk tingkat 3 ini berapa orang? Totalnya yang kelas B? Sekarang kelas B apa kelas A? Kelas A ya? Kelas A. Berapa totalnya kelas A? Kalau nggak salah 32 ya? Iya Pak, 32. Satu laginya tapi lagi isma Pak. Nah yang ini yang hadir yang tercatat di dalam cuma 19. Apa salah? 27 orang, Pak. Berapa? 26 orang, 27 sama Bapak. Oh, berarti yang ininya di dalam salah ya. Ini tertulis 19. Oke, coba apa yang dimaksud dengan drain point?
Ada yang bisa jawab? Izin jawab Pak, drain point itu titik di mana arus listrik dari struktur logam yang dilindungi itu dialirkan ke sistem proteksi katodik. Yang paling yang tepat itu gini adalah titik pertama di mana kabel dilas ke pipa. Titik pertama di mana kabel dari rectifier dilas ke pipa. Itu paling tepat itu. Jadi waktu itu kan yang pipa bungku itu kan kita isolasi waktu itu. Diisolasi kabelnya yang negatif dari rectifier. Jadi titik pertama di mana kabel dari rectifier ke pipa disambung atau dilas. Tadi kamu ngomongnya gimana? Tadi Bapak lupa. Tadi ngomongnya gimana? Titik di mana arus listrik dari si logamnya itu dilindungi atau dialirkan ke sistem proteksi katodik. Oh, memang dialirkan, tapi kamu mesti tahu bahwa titik awal di mana kabel dari rectifier ke pipa yang diproteksi itu dilas atau ditancapkan. Ya. Oke. Nomor 2 ya. 3 fungsi daripada insulating joint apa saja? Itu Bapak jelasin waktu itu. Tiga fungsi dari insulating joint. Apa saja? Waktu itu yang asal ikut praktek ya nggak tahu. Kalau yang serius ya tahu. Apa saja fungsi daripada insulating joint? Pak, Siapa yang mau Siapa dia? Apa siapa? kalau buat manfaat dari insulating joint, yang pertama tuh dipasang jika pipa disambung diproteksi dengan metode yang berbeda seperti ICCP dan SA. Yang Ya. kedua tuh pipa dua-duanya diproteksi pakai SA, tetapi diameter pipanya berbeda. Yang ketiga, pipa dua-duanya diproteksi pakai ICCP, tetapi diameter pipanya berbeda. Oke, ya itu udah benar itu. Nah, nomor 3, bagaimana Anda mengetahui bahwa insulating joint berfungsi dengan baik? Bagaimana Anda tahu bahwa insulating joint berfungsi dengan baik? Itu nomor 3. Siapa yang mau coba menjawab? Ada yang mau mencoba untuk menjawabnya? Ada yang mau mencoba untuk menjawabnya? Insulating joint itu kan penyambung ya. Penyambung tapi penyambung sekaligus pemisah. Bagaimana caranya Anda mengetahui bahwa insulating joint itu berfungsi dengan baik?
Ada yang kira-kira bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab? Bapak mau coba Ya. jawab? Silakan. Kalau ini bukan nilai besar potensialnya lebih dari minus 1,2 atau kurang dari minus 1,1? Bukan. Salah. Anda ukur potensialnya itu kan di titik 1 atau itu kan jadi yang ada di tengah itu insulating joint. Nah, di kiri kanannya itu titik 1 dan titik 2. Anda ngukur waktu itu kan ngukur potensial insulating joint dalam kondisi kering ya. Udah diukur di bawah, baru diukur di atas. Nah, Anda waktu itu mendapatnya min 1,1 sekian. Nah, ternyata waktu Anda ngukur yang di atas itu yang sudah dibatasi sama insulating joint, Anda memperoleh min 0,6. Nah, itu artinya bahwa kalau terdapat hasil pengukuran potensial itu sangat berbeda, itu tandanya insulating joint berfungsi. Tapi kalau misalnya Anda ngukur di dua titik itu, titik 1 dan titik 2, hampir sama, berarti itu insulating joint tidak berfungsi dengan baik. Jadi dari hasil pengukuran potensialnya, kalau perbedaannya sangat jauh, berarti berfungsi dengan baik. Tapi kalau hasil pengukuran potensialnya di kedua titik yang bawah dengan yang atas, hampir sama, berarti insulating joint-nya tidak berfungsi. Ya. Nah, waktu itu kan kita basahin air. Nah, kalau insulating joint dibasahin, ternyata potensialnya yang bawah 1,1 sekian, di atasnya waktu itu dapat min 0,9, jadi hampir dekat sama. Nah, itu karena air itu kan pengantar arus, jadi bocor. Jadi tekniknya itu adalah hasil pengukuran potensialnya itu sangat jauh berbeda, ya. Oke, udah 3 nomor kan? Nah, nomor yang keempat, nanti itu kan Bapak tidak beritahu supaya hasil ujiannya itu 75. Ya, kalau sudah dapat 75 kan berarti itu sudah masuk nilai AB. Ya. Nah, hasil laporannya kemarin itu, hasil laporannya tes pendahuluannya itu Bapak tidak masukkan karena banyak yang jelek-jelek. Jadi tes pendahuluan dibuang nilainya. Yang dinilai itu adalah cuma laporan dengan UAS nanti. Nanti itu ketua lab merata-ratakan nilainya itu. Tapi kalau nilai dari Bapak ya pasti di antara AB dengan A, ya. Karena kan itu kan CHIPS 4 nomor, kemudian DCVG proteksi 4 nomor. Nah, kan 3 nomor sudah diberitahukan sama Bapak, berarti kan 75 sudah di tangan. Nanti kalau yang 2 nomor itu Anda benar, berarti Anda dapat 100. Kemudian ditambah dengan nilai laporan, nah, baru dibagi 2, baru digabungkan dengan nilai yang lain, masuk nilai akhir.
Ya. Masuk nilai akhir. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di situ, ya. Berarti kita sudah selesai. Oke, siap-siap jaga kondisi badan untuk UAS hari Senin ya. Saya lihat rosternya itu hari Senin salah satu ujiannya itu jam kedua ujian korosi. Ya. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya? Baik. Sampai sekian pertemuan kita pada hari ini. Suganda mengangkat tangan. Ayo. Ini buat teman saya yang mau nanya. Katanya kalau misalnya ada 2 pipa, terus pengukuran chipsnya kayak gimana, Pak? Tapi yang Kenapa? Kalau ada 2 pipa yang berdekatan, tapi yang rusak itu cuma 1 pipanya aja gitu, terus pengukurannya kayak gimana? Ada 2 pipa yang berdekatan. Iya. Lalu yang satu rusak. Halo? Iya, jadi pengukurannya bakal kayak gimana, Pak? Ada 2 buah pipa berdekatan, kemudian yang satu rusak. Pertanyaannya apa tadi? Ya, jadi ada 2 pipa yang berdekatan, Pak. Ya. Cara yang satu rusak. Iya. Yang satu rusak dalam artian coatingnya terkelupas. Iya gitu, Pak. Kalau misalnya pipa yang satu tidak rusak coatingnya, penyebaran arus dari yang rusak itu tidak masuk. Tapi kalau misalnya pipa yang satu rusak coatingnya, kemudian diproteksi pakai ICCP kan arusnya bocor. Nah, dia bisa masuk ke pipa yang satu, sekiranya di pipa yang satu itu ada juga coating yang rusak. Karena kalau misalnya coatingnya tidak rusak, arus itu tidak bisa masuk. Karena dihambat oleh coating itu. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Ya. Silakan. Itu buat yang nilai kebocoran pipa yang di DCVG itu tuh selalu panjang ke kanan sama panjang ke kiri bocornya itu selalu sama, Pak? Gini, kalau persis di tengah-tengah pipa, itu bocoran apa? Bukan tengah-tengah pipa. Ada yang bocor ke lingkungan, itu biasanya kebanyakan sama. Kita mau mengukur ke kiri boleh, mau mengukur ke kanan boleh. Cuma begini, sekiranya misalnya jalur pipa itu, kalau di kiri lebih banyak air, dia akan bocornya ke kiri lebih banyak dibandingkan dengan ke kanan. Tapi kalau misalnya posisi pipa kita di bawah itu, kondisi tanah sebelah kiri dengan kondisi tanah sebelah kanan sama, itu penyebaran arusnya sama. Kecuali kalau misalnya ada air.
ada air. Atau yang sebelah kiri ada batu-batu, sebelah kanan tidak. Nah, penyebaran arus itu yang ada posisi batunya itu lebih besar. Lebih besar karena batu-batu itu kan menyerap arus. Ya. Jadi tergantung apakah ada batu dan ada air. Pokoknya karena itu kan pengantar arus. Atau begini, misalnya di sisi yang satu ada juga pipa orang lain. Nah, pipa orang lain itu kebetulan bocor. Kita ukur arusnya ya pasti lebih besar yang dekat dengan pipa orang. Nah, begitu. Ada lagi? Makanya kemarin waktu kita praktek itu satu sisi aja kita ambil. Karena tanah kita di situ kan dua-duanya kondisinya kan kering ya. Oke, ada lagi. Pokoknya nomor 4, Bapak tidak beritahu. Jadi chips 3 nomor, proteksi katodik 3 nomor. Kalau tidak ada kita tutup, apa bagaimana? Atau masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita tutup ya. Gimana, setuju? Baik, saya pikir tidak ada lagi pertanyaan, jadi kita sampai di sini ya. Kita tutup. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.